Halo, perkenalkan, nama saya Daniel R. Cipta. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi, kelas SI 24B, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia, dengan NPM 243111070. Di video ini, saya akan sedikit mengulas dan membahas bagaimana film Spider-Man 2002, salah satu film favorit saya yang sudah lama saya tonton. Halo, selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daniel R. Cipta, salah satu mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi, kelas SI 24B, dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas dan mengulas salah satu film superhero yang ikonik sepanjang masa, yaitu Spider-Man, karya Sam Raimi yang dirilis pada tahun 2002. Film ini merupakan awal dari perjalanan Tobey Maguire sebagai Peter Parker alias Spider-Man, seorang pahlawan super yang dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita mulai saja dengan membahas alur ceritanya. Film ini mengikuti kehidupan Peter Parker itu sendiri, seorang siswa SMA biasa yang tinggal bersama bibinya, Aunt May atau Bibi May, setelah kehilangan kedua orang tuanya. Hidupnya berubah total ketika ia secara kebetulan digigit oleh laba-laba hasil rekayasa genetika ketika ia bersama teman-temannya sekolahnya melakukan kunjungan ke laboratorium ilmiah dari perusahaan Oscorp. Gigitan tersebut memberinya kekuatan super, kemampuan seperti manjat dinding, kecepatan yang luar biasa, dan insting tajam untuk mendeteksi bahaya layaknya seekor laba-laba. Namun, kekuatan ini bukanlah hadiah tanpa konsekuensi. Peter harus belajar bahwa dengan kekuatan yang besar ini, ada tanggung jawab besar yang harus ditanggungnya. Prinsip ini pertama kali ia sadari setelah kematian tragis pamannya, yaitu Paman Ben, akibat keputusan egoisnya sendiri untuk tidak menghentikan seorang pencuri. Dari segi karakterisasi, Tobey Maguire memberikan penampilan yang luar biasa sebagai Peter Parker. Ia berhasil menggambarkan sisi canggung dan nerdy dari karakter ini, sekaligus menunjukkan perkembangan emosional saat ia menerima tanggung jawab sebagai pahlawan Spider-Man. William Dafoe sebagai Norman Osborn atau karakter Green Goblin juga tampil memukau dengan aktingnya yang intens. Ia juga benar-benar membuat penonton merasa ngeri sekaligus terpesona. Efek visual dalam film ini juga patut mendapatkan pujian tersendiri. Untuk film di tahun 2022, adegan Spider-Man melompat dari gedung ke gedung di kota New York terasa sangat realistis dan memukau mata yang menontonnya. Teknologi CGI saat itu digunakan dengan bijak untuk menciptakan aksi spektakuler tanpa terasa berlebihan. Namun, tentu saja tidak ada film yang sempurna. Spider-Man ini juga memiliki beberapa kekurangan kecil. Salah satunya adalah pacing cerita di bagian tengah film yang terasa agak lambat karena terlalu banyak fokus pada kehidupan pribadi Peter Parker tanpa cukup aksi atau perkembangan plot utama. Selain itu, penggambaran karakter Mary Jane Watson kurang mendalam. Ia seringkali hanya jadi objek percintaan atau kisah cinta dari Peter Parker tanpa peran yang signifikan di dalam alur cerita utama atau tanpa memberikan dampak tersendiri bagi alur cerita utamanya. Meski begitu, film Spider-Man jadi salah satu film superhero terbaik sepanjang masa karena pesan moralnya yang kuat tentang tanggung jawab dan pengorbanan serta acting para pemainnya yang luar biasa. Demikianlah bagaimana
ulasan saya terhadap film Spider-Man keluaran tahun 2002 ini. Setelah menonton filmnya, mulai dari awal bagaimana Peter Parker diperankan oleh Tobey Maguire adalah seorang anak SMA biasa yang justru menjadi korban bullying dan ketika menjadi seorang superhero yang luar biasa, mendapatkan kekuatan yang luar biasa akibat dari gigitan laba-laba di kunjungannya ke laboratorium Oscorp. Nah, dari situ memunculkan kekuatan besar di dalam perjalanan film ini, perjalanan alur ceritanya. Selain memunculkan kekuatan yang besar, di tengah itu ada tanggung jawab besar yang harus dipikulnya, yaitu bagaimana ia harus menjadi pahlawan di tengah kota New York, menyelamatkan orang-orang di situ, sekaligus menghadapi satu villain atau musuh utama di film ini, yaitu Green Goblin yang diperankan oleh Willem Dafoe. Sekian ulasan berdasarkan pengalaman menonton saya. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Daniel Anjajita, saya akhiri. Terima kasih.